Saya nggak peduli dengan ibu rektor itu. Dia mau bilang ini asli, sah, itu urusan dia. Kalau dia paham, semua dokumen itu harusnya dicek pada waktu dia menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kenapa? Arsip dokumen yang dibawa oleh kandidat melalui partai mendaftar ke KPU, dicocokkan oleh KPU kepada UGM atau kepada SMA. Ini namanya berita acara verifikasi. Antara dokumen yang dibawa oleh KPU cocok dengan dokumen yang ada di arsip. Ini sekarang tidak ada, di Solo tidak ada, di Jakarta tidak ada, di DPR tidak ada. Kenapa? Sudah semuanya jelas palsu. Itu kan jelas anaknya Durmanto bilang semua foto yang ada di tempat Jokowi itu foto bapaknya, bukan foto Jokowi. Kenapa Jokowi tidak berani selama 40 tahun? Dia lulus 85, sekarang 2025. 40 tahun dia tidak berani menunjukkan ini jasa saya. Jadi sampai detik ini kita harus percaya Jokowi tidak punya dokumen. Dokumennya dibikin di Pasar Pramuka oleh Pak Iman. Udah titik itu aja. Gak ada lain lagi. Jadi kalau UGM mau kumpul-kumpul profesor bilang ini, oh, silakan. Semua data di KPU itu bodong, diambil semua oleh Polda. Jadi mereka datang ke Solo dengan Polresta Kota Solo, mengambil itu dari Jokowi, mengambil itu dari KPUD Solo, terus mengambil itu dari UGM. Polda sebenarnya tidak boleh bercampur tangan dengan ini. Ini adalah urusannya KPU. Ini adalah urusan Mendagri. Ini adalah urusan Komisi 2 DPR RI melakukan verifikasi. Nah, dia sudah pensiun. Dia tidak berani tunjukin. Kenapa? Dia sudah menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Dia nggak berani. Dia tinggal tunjukin kalau ada. Kenapa nggak berani? Karena fotonya foto Dumatno. Jadi sampai sekarang kita harus yakin dia tidak punya dokumen. Dokumennya dicetak di Pasar Pramuka. Fotonya foto Dumatno. Nggak ada lagi. Maka UGM sendiri seharusnya UGM keluarkan arsip. Ini punya Jokowi. Berbeda dengan yang Durmanto. Ini sama. Jadi apa yang dibikin di Pasar Pramuka disusupkan ke arsipnya UGM. Jadi kalau suatu saat nanti dibuktikan sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, kan berarti Pasar Pramuka. Titik. Gitu aja. Pak Jokowi sudah betul-betul terang-terangan nekat begitu. Ya. Follow up dari perjumpaan dengan Pak Prabowo Sabtu lalu di Kartanegara. Pak Jokowi bentuk organisasi Barisan Geng Solo. Apa isi pertemuan 2 jam itu? Janjian ketemu waktunya makan siang dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya. Masih ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Apa setelah itu hubungan mereka masih baik-baik saja? Nah, Jokowi sebelumnya memerintahkan para relawannya untuk semacam menggelorakan gitu ya bahwa Prabowo Gibran untuk 2 periode kan begitu ya Mbak Agi? 2 periode. Nah, tapi sekarang tiba-tiba balik lagi ya Mbak Agi ya. Sekarang kok malah merestui ada relawan Barisan Gibran, Barisan Geng Solo, bukan Barisan Gibran ya, Barisan Geng Solo. Nah, dengan satu tujuan untuk menaikkan Gibran menjadi RI 1. Iya. Oke, berarti kan ini berubah lagi dong ya. Jadi dalam waktu sebentar ini aja berubah. Dan kemudian sekarang membentuk ini, dan ini direstui oleh Jokowi untuk membentuk Barisan Geng Solo. Dari Balikpapan, lalu itu Bapak, dan Bapak merestui kita dengan baik. Di Barisan Geng Solo pun Bapak sudah setuju. Dan ini cita-cita yang sudah kita buat untuk Bapak. Relawan Iya, kita tinggal deklarasi. Relawan yang tidak pernah dilihat langsung masuk terjun ke politik dari akar rumput. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya selama 10 tahun kita punya pemimpin penipu dan bajingan tengik. Ya, mereka sudah pada sadar bahwasanya mereka mempunyai pemimpin yang bajingan dan tidak jujur selama 10 tahun yang lalu. Ya, mereka sangat menyesal karena ditipu dengan Pak Jokowi ini. Ya, jadi ayolah Bu Rektor jujur demi negara ini, jujur demi masyarakat agar negara Indonesia nggak ribut-ribut lagi urusan ijazah. Sadar Bu, jangan sampai masyarakat marah lagi. Jadi Pak Prabowo tolong dipenjarakan, dibangun lebih
gede lagi karena Jokowi dan termulnya mulai gelisah semangat Bang Roy Suryo CS demi kebenaran dan kedamaian Indonesia. Jadi Jokowi sebagai bekas Presiden rakyat Indonesia sangat ingin tetap bisa cafe-cafe, kasihan deh. Buktikan dulu ijazahnya juga ijazah Gibran, baru menjadi penjabat di negara Indonesia. Ya, hancurkanlah. Jokowi saat ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Jadi ada mata buta, ada mulut bisu, kebenaran masuk golongan orang yang ingkar kebenaran. Ya, penipu kelas wahid di Indonesia sampai bisa jadi presiden. Ijazah kalau ada dan asli sesuai akademik dipastikan sudah selesai, tapi kalau begini ya pastikan tidak punya ijazah. Ya, kalau sampai dokumen di KPU disita dari polisi yang tujuan bela Jokowi, sebaiknya polisi dibubarkan aja biar negara ini bisa lebih maju dan demokrasi. Daripada memiliki yang membela kebohongan ini, pasti rakyat Indonesia menjadi sangat ribet, teman-teman. Jadi ini baru orang cerdas, pintar kalau kalau ngomong ngawur. Ya, bravo para alumnus lulusan tahun 80-an yang bangkit berjuang untuk menegakkan kebenaran. Jadi zaman edan sedang berjalan dengan robeknya konstitusi kembali, terulangnya kejahatan kemanusiaan, suburnya KKN dan mafia-mafianya penuh kebohongan atau kepalsuan nafsu kekuasaan. Jadi cakra sejarah dan karma bergulir menuju bestila makin dekat. Ya, jadi UGM terdegradasi akibat ulah Jokowi. Perlihatin Univer yang dibangun puluhan tahun hancur gara-gara rektor sekarang pembohong tak punya nyali. Ya, ini juga rektor ini membela kebohongan Jokowi karena dia telah diberikan uang dari Jokowi. Ya, dia sangat bersalah. Dia tidak tahu bahwasanya karma itu nanti pasti akan besar dan dihukum seberat-beratnya. Jadi teman-teman, Jokowi layak dinobatkan sebagai Grandmaster. Bangunan ijazah palsu dapat menurunkan ilmu kepada anaknya. Ya, jadi tangkap rektor UGM pembohong kaum kali. Rektor disogok sama Jokowi. Jadi apakah aparat yang berwenang berani mengusut ijazah Jokowi? Udah bikin heboh nggak juga terungkap. Ya, jadi teman-teman, mereka aparat ini sangat mereka sangat berwenang berani mengusut Jokowi ini supaya bisa terungkap ijazahnya Jokowi yang sebenar-benarnya. Nah, Jokowi harusnya dihukum rimba karena Jokowi sudah merusak segalanya. Ya, mereka maunya menghukum Jokowi ini supaya sangat seberat-beratnya agar dia tahu rasanya bagaimana membohongi rakyat selama 10 tahun menjabat. Jadi saatnya Pak Prabowo menuntut karena 2 kali dikalahkan oleh calon gadungan dan harusnya Prabowo yang jadi presiden dari tahun 2014 yang lalu. Ya, mereka sudah menyesal karena tidak memilih Pak Prabowo, karena telah memilih orang pemimpin bajingan. Ya, mereka menyesal di sini, teman-teman. Jadi sudah waktunya pengadilan rakyat untuk penguasa tukang tipu yang merusak sistem hukum. Ya, UGM dipelesetkan jadi Universitas Geng Mulyono. Tapi mahasiswanya santai saja, begitu parahkah anak UGM jadi ayam sayur, berkokok pun tak mampu kasihannya. Jadi ini contoh aparat pejabat negara ini yang zolim, pengkhianat hanya demi uang dan jabatan. Tidak punya hati nurani terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga, harta dan benda demi rakyat dan masyarakat Indonesia. Jadi adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Biadab mereka itu tunggu sampai azab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas perbuatan kalian semua di dunia akhirat. Ya, jadi 10 tahun negara ini sudah dipimpin oleh presiden palsu. Kini ada sebagian orang ingin dipimpin oleh presiden palsu lagi. Rakyat Indonesia dianggap bodoh semua.
Jadi para rakyat Indonesia sudah pada cerdas dan pintar mengetahui segalanya. Jadi makanya rakyat harus bersatu. Kalau rakyatnya kurang bersatu, yang beginilah jadinya. Jadi kalau rakyat bersatu pasti kekuatan Jokowi pasti runtuh. Ya, jadi teman-teman sedih rasanya ternyata presidenku dulu pakai ijazah palsu, pantaslah nggak bermutu. Ya, mereka sangat menyesal telah memilih orang yang tidak tepat dan yang telah membohongi rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus turun untuk demo DPR dan MPR masalah negara ini karena negara Indonesia sekarang sedang krisis kepercayaan terhadap Jokowi dan kroninya. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo masing-masing punya kartu truf. Makanya kalau Pak Prabowo dukung pengusutan ijazah Pak Jokowi, maka Pak Jokowi pun akan bongkar kasus Pak Prabowo. Jadi mereka sama-sama mempunyai kasus dan sudah mengetahui satu sama lain. Makanya mereka tidak bisa memberikan keadilan kepada satu sama lain. Jadi ini kesalahan partai terkesan tidak memeriksa dengan teliti. Partai juga harus kena sanksi yang membawa Jokowi jadi penjabat, dosa besar partai yang terkesan sembrono kurang teliti. Dan membayangkan negara dan kebijakan mengesarankan rakyat partai juga kena sanksi karena loloskan calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat dan merampok kekayaan negara Indonesia. Jadi, wahai para dosen, ajukan pergantian rektor ke kementerian kalau UGM ingin namanya baik kembali. Ya, aneh, sangat aneh. Orang sekelas mantan presiden gak punya malu seperti itu. Kemana rasa malunya? Segala bikin lagi relawan baru gak mungkin kalau gak didanai oleh Jokowi, anehnya. Jadi makin gak ada barkahnya NKRI, pemimpin para penjabat penipu pembohong pada rakyatnya. Tolong tokoh agama bersuaralah, santai. Para penguasa penegak hukum keselamatan negeri tercinta ini. Ya, yang harus disadari rakyat Indonesia adalah negara ini dikuasai mafia. Semua kondisi yang terjadi itu sudah diatur dengan cuan.